Halo semuanya, kami dari kelompok E akan menganalisis kondisi pendidikan dasar Indonesia. Kita dari perkenalan ada saya sendiri, Gerard sebagai ketua, ada Mikael, Octavia, dan Nur sebagai anggota. Untuk latar belakangnya yang utama adalah pendidikan ini merupakan suatu hal yang penting bagi pembangunan suatu bangsa, terutama pada jenjang pendidikan dasar seperti taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Nah, ketersediaan sekolah, jumlah guru, dan jumlah murid menjadi faktor penentu dalam keberhasilan sistem pendidikan nasional. Karena itu, pemetaan kondisi pendidikan akan menjadi langkah penting untuk memahami situasi pendidikan di Indonesia. Kita akan langsung masuk ke analisisnya. Nah, yang pertama adalah analisis jumlah desa atau kelurahan yang memiliki fasilitas sekolah menurut provinsi dan tingkat pendidikan. Kita akan melihat perbandingan rata-ratanya dan tingkat variasinya. Untuk mencari nilai rata-rata menggunakan rumus lain yang terdapat pada slide, lalu kita bisa melihat pada diagram tersebut. Nah, ini dari diagram ini bisa dilihat bahwa pada tahun 2020 mengalami kenaikan di jenjang SD dan mengalami penurunan di tahun 2021. Untuk jenjang SMP sendiri, kita bisa lihat diagramnya mengalami kenaikan pada tahun 2020 dan penurunan pada tahun 2021. Selanjutnya adalah koefisien variasi. Nah, dari koefisien variasi ini bisa diperoleh dengan cara membagi standar deviasi dengan nilai rata-rata data. Nah, koefisien variasi ini digunakan untuk membandingkan data mana yang memiliki nilai variasi yang lebih tinggi atau data mana yang penyebarannya lebih tidak merata atau beragam. Nah, sehingga kita bisa lihat tabel berikut ini. Bisa dilihat bahwa tahun 2020 memiliki koefisien variasi data yang kecil dibandingkan 2 tahun yang lainnya. Nah, ini artinya 2019 dan 2021 memiliki penyebaran data yang lebih beragam atau tidak merata dibandingkan 2020. Selanjutnya pada jenjang SMP, kita bisa melihat bahwa tabel ini tiga-tiganya bersama. Namun yang paling tinggi adalah 2021. Artinya tahun 2021 memiliki penyebaran data yang lebih tidak merata dibandingkan 2019 dan 2020. Selanjutnya adalah penyebaran data dengan box plot. Nah, box plot ini digunakan untuk mengidentifikasi adanya outlier. Suatu nilai dinyatakan sebagai outlier jika nilai tersebut terletak di bawah batas bawah dan terletak di atas batas atas. Nah, ini adalah jumlah desa yang memiliki fasilitas sekolah di tingkat SD. Kita bisa lihat Q1, Q2, dan Q3 pada slide ini. Lalu kita akan langsung lihat box plotnya. Terdapat pada tahun 2019 terdapat 3 outlier. Nah, jika kita lihat tabelnya, titik tersebut merupakan Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kenapa hanya 3? Karena Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki nilai yang sama. Begitu juga yang 2020 sama seperti 2019, memiliki 3 titik outlier dengan 4 provinsi yang sama. Sedangkan 2021 memiliki 4 titik outlier, di mana Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki nilai yang sedikit berbeda. Selanjutnya adalah yang SMP. Untuk SMP sendiri, Q1, Q2, dan Q3 bisa dilihat di sini nilainya. Untuk box plotnya, kita bisa lihat bahwa terdapat 3 titik outlier. Nah, 3 titik ini adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sama halnya dengan yang 2020 dan 2021 juga, 3 titik dan 3 provinsi. Selanjutnya kita akan membahas keterkaitan indeks pembangunan manusia atau IPM terhadap jumlah desa atau kelurahan yang memiliki fasilitas sekolah. Kita dapat mencari ini dengan menggunakan koefisien korelasi Pearson dan Spearman. Nah, ini tuh bisa dicari menggunakan rumus ini, sehingga kita memperoleh nilai dari korelasi Pearsonnya yaitu 0,3. Nah, ini artinya kedua data tersebut memiliki hubungan yang positif, namun hubungannya tidak cukup kuat karena nilai dari ini tidak mendekati 1, yang artinya jumlah desa atau kelurahan yang memiliki fasilitas sekolah dasar tidak menjadi satu-satunya faktor penentu bagi IPM. Lalu untuk yang Spearman-nya bisa dilihat nilainya 0,17. Nah, ini artinya hubungan antara kedua data itu tidak cukup kuat atau lemah bisa dibilang. Nah, ini juga artinya provinsi dengan jumlah desa atau kelurahan yang memiliki fasilitas sekolah dasar yang tinggi tidak selalu memiliki IPM yang tinggi juga. Selanjutnya akan membahas analisis jumlah murid SD menurut provinsi pada tahun 2021 sampai 2022 dan 2022 sampai 2023. Lanjut, berikut perbandingan rata-rata dan tingkat variasinya. Pada diagram di atas dapat terlihat bahwa rata-rata jumlah total murid dari sekolah negeri dan swasta pada tahun 2021 sampai 2022 itu lebih tinggi daripada tahun 2022 sampai 2023, sehingga rata-rata jumlah total murid mengalami penurunan pada tahun 2022 sampai 2023. Lanjut ke berikut tabel koefisien variasinya. Dapat kita simpulkan dari tabel tersebut, pada tahun 2022 sampai 2023 itu datanya lebih menyebar daripada tahun 2021 sampai 2022, sehingga tingkat variasi jumlah murid di tahun 2021 sampai 2022 itu sedikit lebih tinggi daripada tahun 2022 sampai 2023 pada tiap provinsinya. Berikut selanjutnya analisis menggunakan skewness terhadap jumlah murid SD swasta. Nah, dapat dilihat bahwa dari dua diagram ini nilai mean dan median itu mengalami peningkatan, yang artinya data tersebut trace with dan distribusinya tidak simetri.
Nah, artinya sebagian besar sekolah memiliki jumlah murid yang relatif sedikit. Namun, sebagian kecil sekolah memiliki jumlah murid yang banyak, yang menyebabkan ketimpangan distribusi. Lanjut. Berikut koefisiensi korelasi Pearson dan Spearman antara jumlah murid SD negeri dan swasta dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2023. Dan dapat dilihat di sini nilai Pearson bernilai negatif dan mendekati nol, yang artinya tidak terdapat korelasi antara jumlah murid SD dengan kemiskinan di suatu daerah. Nilai Spearman juga dia bernilai positif dan mendekati satu, artinya terdapat hubungan yang sangat kuat antara jumlah murid dengan jumlah penduduk miskin. Lanjut. Nah, berikut analisis jumlah sekolah TK menurut provinsi pada tahun 2021 sampai 2022 dan 2022 sampai 2023. Datanya, lanjut. Perbandingan rata-rata dan variasi. Dapat dilihat pada diagram di atas, bisa dilihat bahwa jumlah total sekolah TK negeri dan swasta pada tahun ajaran 2022 sampai 2023 itu lebih tinggi daripada 2021 sampai 2022. Sehingga jumlah total murid mengalami peningkatan pada tahun 2022 sampai 2023. Lanjut ke tabel koefisien variasinya. Dapat dilihat bahwa pada tabel tahun 2021 sampai 2022 itu datanya lebih menyebar dari pada tahun 2022 sampai 2023, yang artinya tingkat variasi jumlah sekolah pada tahun 2021 sampai 2022 itu lebih tinggi daripada tahun 2022 sampai 2023 tiap provinsinya. Lanjut, analisis menggunakan Gini koefisien. Dapat dilihat dari grafik ini diketahui terdapat ketidakmerataan dalam distribusi jumlah sekolah TK antar provinsi di Indonesia. Nah, koefisien Gini juga adalah ukuran ketimpangan distribusi. Dan nilai koefisien Gini itu berkisar antara 0 dan 1. Lalu, dalam konteks ini kita akan menghitung nilai koefisien Gini untuk distribusi jumlah TK negeri dan swasta di provinsi-provinsi di Indonesia. Lanjut. Setelah diperoleh nilai koefisien Gininya itu 0,5710, berada di atas nilai tengah, artinya sebagian besar provinsi memiliki jumlah sekolah TK yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan proporsi ideal jika distribusinya merata. Lanjut. Ini merupakan data indeks kebahagiaan tahun 2017 sampai 2021. Berikut koefisiensi korelasi Pearson dan Spearman antara jumlah sekolah TK negeri dan swasta dengan indeks kebahagiaan 2021. Nah, dapat dilihat bahwa koefisien korelasinya ini benar negatif dan juga mendekati nol. Artinya jumlah sekolah TK itu bukan faktor yang signifikan dalam pengaruh indeks kebahagiaan. Nah, lalu untuk nilai Spearman ini dia mendekati nilai nol dan benar positif, yang artinya jumlah sekolah TK memiliki hubungan dengan indeks kebahagiaan, tetapi tidak secara signifikan. Analisis jumlah sekolah SD menurut provinsi 2021, 2022, dan 2022, 2023. Itu adalah data-datanya. Perbandingan rata-rata dan tingkat variasi tabel sebelumnya merupakan data jumlah sekolah negeri, swasta, dan jumlah atau total keduanya untuk tahun ajaran 2021, 2022, dan 2022, 2023 pada jenjang SD. Untuk menghitung nilai rata-ratanya secara manual dapat menggunakan rumus min serta bantuan satu software. Ini bawah adalah suatu diagram perbandingan rata-rata jumlah sekolah SD di bawah Kementerian Pendidikan. Pada diagram sebelumnya nampak bahwa perbandingan rata-rata sepertinya tidak ada, namun dapat dihitung jika rata-rata atau jumlah sekolah dari negeri dan swasta di tahun ajaran 2021-2022 berada di sekitar 3.917, sedangkan di tahun 2022-2023 berada di sekitar 3.920. Maka rata-rata dari jumlah atau total sekolah mengalami sedikit peningkatan di tahun 2022-2023. Berikut adalah tabel koefisien variasi. Berdasarkan tabel di bawah diketahui bahwa koefisien variasi di tahun ajaran 2021-2022 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2022-2023, sehingga tingkat variasi jumlah sekolah di tahun ajaran 2021-2022 cenderung lebih tinggi dari tahun 2022-2023 pada tiap provinsinya. Kemudian penyebaran data dengan skewness. Skewness ini sendiri merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana distribusi data main ke kiri atau ke kanan. Skewness digunakan untuk menentukan apakah data distribusi secara simetris atau memiliki kemencengan seperti distribusi jumlah murid atau jumlah fasilitas yang terpusat di provinsi tertentu. Analisis menggunakan skewness. Yang pertama, jumlah sekolah SD negeri pada tahun 2021-2022 dan 2022-2023. Bisa terlihat nilai min 2021-2022 yaitu berada di 3.437 dan mediannya 2.264,5, yang dimana nilai min lebih besar daripada median, yang menandakan ini adalah ratio dan distribusi data tidak simetri. Begitu juga 2022-2023 karena nilai min lebih besar daripada nilai median. Selanjutnya yang adalah jumlah sekolah SD swasta pada tahun 2021-2022 dan 2022-2023. Min dari data jumlah sekolah SD negeri dan swasta 2021-2022 lebih besar dari mediannya, yang artinya data tersebut ratio dan distribusi tidak simetri. Kemudian keterkaitan jumlah dan persentase penduduk miskin menurut provinsi pada tahun 2022 dan 2023 terhadap jumlah sekolah, guru, murid SD menurut provinsi 2021-2022 dan 2022-2023. Kemudian koefisien korelasi Pearson dan Spearman antara jumlah sekolah SD negeri dan swasta dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2023. Koefisien korelasi Pearson bernilai minus 0,575 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang sangat lemah antara jumlah sekolah SD negeri dan swasta dengan indeks jumlah penduduk miskin, yang berarti jumlah sekolah SD negeri dan swasta tidak secara langsung mempengaruhi tinggi atau rendahnya indeks jumlah penduduk. Koefisien korelasi Spearman bernilai 0,796. 0 menunjukkan hubungan positif yang kuat antara jumlah sekolah SD negeri dan swasta dengan indeks jumlah penduduk miskin dalam peringkat provinsi, sehingga provinsi yang lebih banyak sekolah negeri dan swasta cenderung memiliki peringkat indeks jumlah pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lain.
Kemudian analisis jumlah guru SD menurut provinsi 2021, 2022, dan 2022-2023. Yang pertama, berdasarkan di diagram di atas diketahui bahwa rata-rata dari guru di sekolah negeri memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan guru di sekolah swasta. Pada diagram di atas sudah terlihat perbandingan rata-ratanya memiliki tinggi yang berbeda dan dapat dihitung jika rata-rata jumlah total guru dari sekolah negeri dan swasta di tahun ajaran 2021-2022 berada sekitar 41.433, sedangkan pada tahun 2022-2023 yaitu sekitar 42.250. Maka rata-rata jumlah guru mengalami peningkatan yang lumayan di tahun 2022-2023. Kemudian berikut adalah tabel koefisien variasinya. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa koefisien variasi di tahun 2021-2022 itu lebih besar dibandingkan dengan tahun 2022-2023, sehingga tingkat variasi jumlah guru di tahun ajaran 2021-2022 itu lebih tinggi dari tahun 2022-2023 pada tiap provinsinya. Kemudian analisis menggunakan Skenas. Yang pertama, jumlah guru SD negeri pada tahun 2021-2022 dan 2022-2023. Min dari data jumlah sekolah SD negeri dan swasta 2021-2022 itu lebih besar dari mediannya, yang artinya lagi-lagi data tersebut resiko dan distribusi tidak simetri. Kemudian jumlah guru SD swasta pada tahun 2021 dan 2022 dan 2022-2023 sama, nilai min itu lebih besar daripada nilai median, maka mereka pun juga data tersebut ada resiko dan distribusi tidak simetri. Kemudian koefisien korelasi persen dan Sperman antara jumlah guru SD negeri dan swasta dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2023. Koefisien korelasi persen bernilai minus 0,0902 menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang sangat lemah antara jumlah guru SD negeri dan swasta dengan indeks jumlah penduduk miskin, yang berarti jumlah guru SD negeri dan swasta tidak secara langsung mempengaruhi tinggi atau rendahnya indeks jumlah penduduk. Koefisien korelasi Sperman bernilai 0,7875 menunjukkan hubungan positif yang kuat antara jumlah guru SD negeri dan swasta dengan indeks jumlah penduduk miskin dalam peringkat provinsi, sehingga provinsi yang lebih banyak guru SD negeri dan swasta cenderung memiliki peringkat indeks jumlah pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lain. Berikut adalah analisis jumlah guru TK di Provinsi Indonesia pada tahun 2021-2022 dan 2022-2023. Dari diagram tersebut dapat dilihat bahwa jumlah guru di sekolah negeri jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah guru TK di sekolah swasta. Dapat dilihat dari ketinggian batang dari jumlah guru di sekolah swasta. Kemudian rata-rata jumlah guru negeri dan swasta pada tahun ajaran 2021-2022 itu sekitar 9.060,08, sedangkan pada tahun 2022-2023 yaitu sekitar 9.693,71, sehingga rata-rata dari jumlah atau total murid mengalami peningkatan dari tahun 2021-2022 ke 2022-2023. Setelah mengetahui min dari setiap data serta mencari standar deviasi, maka kita dapat membandingkan mana data yang memiliki tingkat variasi yang lebih tinggi menggunakan koefisien variasi dengan membagi standar deviasi dengan rata-ratanya. Berikut tabel koefisien variasinya dapat dilihat min dan standar deviasi serta koefisien variasi dari tahun 2021-2022 dan tahun 2022-2023. Dapat dilihat juga bahwa tingkat variasi jumlah guru tahun ajaran 2021-2022 itu lebih tinggi dari tahun ajaran 2022-2023 di setiap provinsinya. Untuk mengetahui penyebaran data, kita menggunakan koefisien gini dengan membuat kurva Lorenz. Lorenz pada tahun 2022-2023 terlihat sangat melengkung di bawah garis hitam putus-putus, yaitu garis kesetaraan. Terlihat juga bahwa sebagian besar provinsi memiliki persentase kumulatif jumlah TK yang lebih rendah dibandingkan dengan persentase kumulatif provinsi secara keseluruhan. Ketimpangan distribusi dapat terlihat dengan mencari koefisien gini. Dapatkan nilai 0,5586, yaitu menunjukkan bahwa terdapat tingkat distribusi yang cukup tidak merata dalam penyebaran guru TK di setiap provinsi di Indonesia. Koefisien gini yang tinggi dalam distribusi TK dapat menjadi indikator adanya potensi masalah dalam pemerataan distribusi atau pemerataan kualitas pendidikan di TK. Jika nilai ini menurun dari tahun ke tahun berikutnya, maka bisa mengindikasikan adanya perbaikan dalam pemerataan distribusi guru TK. Karena nilai koefisien gini yang diperoleh masih di atas 0,5, maka nilai tersebut menunjukkan masih adanya tantangan dalam pemerataan guru, mungkin terkait dengan preferensi lokasi kerja. Kemudian kami akan mencari hubungan antara jumlah guru TK, negeri dan swasta dengan indeks kebahagiaan pada tahun 2021. Kami menggunakan koefisien korelasi Sperman dan koefisien korelasi Pearson. Didapatkan koefisien korelasi Pearson bernilai minus 0,10066, yaitu menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut negatif dan sangat lemah. Artinya, jumlah guru TK swasta secara tidak langsung mempengaruhi indeks kebahagiaan. Koefisien korelasi Sperman sebesar minus 0,10066, yaitu menunjukkan adanya hubungan yang negatif dan sangat lemah di antara jumlah guru TK negeri dan swasta serta indeks kebahagiaan pada tahun 2021. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara jumlah guru TK negeri dan swasta di Indonesia dengan indeks kebahagiaan dan
sangat lemah. Selanjutnya akan menganalisis jumlah murid TK menurut provinsi pada tahun 2021, 2022, dan 2022, 2023. Perbandingan rata-rata dan tingkat variansinya dapat dilihat dari diagram yang sudah ditampilkan. Ketahui bahwa rata-rata murid di sekolah negeri memiliki jumlah yang sangat sedikit dibandingkan murid di sekolah swasta. Sehingga rata-rata jumlah murid mengalami peningkatan di tahun 2022-2023. Oke, setelah mengetahui NIM dari setiap data serta mencari standar deviasi, maka kita dapat membandingkan mana data yang memiliki tingkat variasi lebih tinggi menggunakan koefisien variasi dengan membagi standar deviasi dengan NIM-nya. Nah, didapatkan tabel koefisien variasi sebagai berikut. Berdasarkan tabel yang sudah ditampilkan, diketahui bahwa koefisien variasi di tahun ajaran 2021-2022 itu lebih besar dibandingkan tahun 2022-2023. Sehingga tingkat variasi jumlah murid di tahun ajaran 2021-2022 itu lebih tinggi dibandingkan tahun selanjutnya. Dapatkan kurva Lorenz seperti berikut, yaitu ketidakmerataan distribusi murid TK. Dapat dilihat dengan garis melengkung yang sangat jauh di bawah garis hitam putus-putus atau garis kesetaraan. Hal ini menandakan bahwa sebagian provinsi memiliki persentase kumulatif jumlah murid TK yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan persentase kumulatif provinsi secara keseluruhan. Setelah dihitung, didapatkan nilai koefisien Gini sebesar 0,589, menunjukkan tingkat ketidakmerataan yang tinggi dalam penyebaran murid TK. Didapatkan sebagai berikut garis lurus titik hitam putus-putus itu yaitu 0,0 hingga 1,1 merepresentasikan pemerataan sempurna dari penyebaran distribusi jumlah sekolah, guru, serta murid TK di Indonesia, di seluruh provinsi Indonesia. Dari ketiga kurva tersebut didapatkan bahwa koefisien Gini dari jumlah murid TK itu yang paling tinggi dibandingkan yang lainnya. Ini mengindikasikan bahwa penyebaran murid TK antar provinsi di Indonesia memiliki tingkat ketidakmerataan yang paling tinggi dibandingkan dengan distribusi jumlah sekolah maupun guru TK di provinsi Indonesia. Tingginya ketidakmerataan distribusi murid bisa disebabkan oleh beberapa faktor, contohnya seperti ekonomi, angka kelahiran antar provinsi, kemudian migrasi penduduk, dan antara jumlah murid TK negeri dan swasta dengan indeks kebahagiaan pada tahun 2021. Dengan menggunakan koefisien korelasi Spearman dan Pearson, didapatkan nilai minus 0,098, itu sangat mendekati 0 yang menunjukkan bahwa meskipun ada hubungan negatif, hubungan tersebut sangat-sangat lemah. Kesimpulannya adalah pemerataan fasilitas pendidikan dasar di Indonesia itu masih menjadi tantangan yang sangat besar. Dengan ketimpangan distribusi sekolah, jumlah guru maupun jumlah murid di setiap provinsi Indonesia itu masih sangat besar. Terlihat dari analisis yang sudah dilakukan menggunakan analisis variasi, analisis Q-ness, analisis koefisien Gini, serta hubungan antara jumlah sekolah, jumlah murid, jumlah guru dengan indeks kebahagiaan, indeks pembangunan manusia. Mungkin pembangunan pendidikan masih terpusat di provinsi yang besar seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera Utara khususnya. Untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih maju, diperlukan sejumlah upaya yang didasarkan pada data yang sudah disediakan atau data yang sudah tersedia. Salah satu hal utama adalah pemerataan fasilitas pendidikan dasar di seluruh provinsi di Indonesia guna mengatasi ketimpangan antara daerah dengan jumlah sekolah yang tinggi di daerah dengan jumlah sekolah yang rendah. Kemudian peningkatan akses yang tidak hanya menambahkan jumlah sekolah, namun juga menambahkan peningkatan kualitas guru serta muridnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.